Oke teman-teman investor, hari ini saya mau ajak Anda jadi detektif saham. Kita bakal bedah tuntas PT Indospring Tbk atau INDS. Tapi kita nggak akan cuma lihat angka di permukaannya aja. Kita akan gali lebih dalam buat jawab satu pertanyaan besar. Kalau kita lihat sekilas, wah angkanya emang kelihatan bikin ngeri. Labanya anjlok, valuasinya kelihatan mahal banget. Nah ini nih dilema yang bikin banyak investor ragu. Ini saham jebakan atau justru harta karun yang belum dilihat orang? Yuk kita cari jawabannya bareng-bareng. Oke, kita mulai dari yang kelihatannya jelek dulu ya. Angka-angka yang bisa bikin investor manapun langsung pasang kuda-kuda dan waspada. Ini kesan pertama yang bakal Anda dapat waktu ngintip laporan keuangannya. Yap, Anda nggak salah baca. Laba bersihnya buat tahun buku 2024 itu terjun bebas, anjlok hampir 62% dibandingkan tahun sebelumnya. Penurunan sedrastis ini jujur aja pasti bikin siapapun berhenti sejenak dan mikir dua kali kan? Dan ini dia angka kedua yang bikin kaget. Price to earnings ratio-nya atau P per I tembus 37,9 kali. Ini jauh banget di atas rata-rata industrinya yang langsung kasih kesan kalau saham ini harganya kemahalan. Jadi laba turun, valuasi tinggi. Terus kenapa kita masih di sini ngebahas saham ini? Karena jadi investor cerdas itu artinya kita nggak berhenti di permukaan. Kita harus gali lebih dalam. Yuk kita kupas lapisan pertamanya buat kenalan lebih dekat sama fondasi perusahaan yang lagi kita analisis ini. Indospring ini bukan pemain kemarin sore loh. Mereka udah ada dari tahun 1978 dan jadi salah satu pilar utama buat industri komponen otomotif. Basisnya di Gresik, Jawa Timur. Jadi ini pemain kelas kakap, bukan perusahaan ecek-ecek. Coba lihat deh pabrik mereka di Gresik ini, gede banget. Ini nunjukin skala operasi mereka yang masif. Bisnis kayak gini tuh nggak gampang ditiru loh. Kalau ada kompetitor baru yang mau masuk, wah hambatannya tinggi banget. Coba deh perhatikan skala kapasitas produksinya. Mereka bisa bikin pegas daun sampai 135.000 ton setahun. Ini gila sih. Angka ini nunjukin dominasi total mereka, apalagi di segmen kendaraan komersial yang ya kita tahu jadi tulang punggung logistik negara kita. Nah, ini poin yang penting banget. INDS itu bukan cuma pabrik biasa. Mereka itu integrator teknologi. Mereka pegang lisensi dari raksasa Jepang kayak Mitsubishi Steel dan Murata Spring. Artinya apa? Kualitas produk mereka itu udah standar OEM yang dipercaya sama merek-merek mobil gede. Oke, kita udah tahu perusahaannya raksasa. Teknologinya canggih. Sekarang, disinilah ceritanya mulai berbalik arah. Coba kita lipain dulu sejenak laporan laba rugi yang tadi kelihatannya suram itu. Kita geser fokus, kita bedah neraca keuangannya. Kita harus jujur, metrik profitabilitasnya emang lagi kurang oke saat ini. Margin laba bersihnya tipis banget, cuma 2,3%, dan return on equity di angka 2,2%. Ini konfirmasi kalau margin mereka lagi tipis, dan imbal hasil buat pemegang saham saat ini ya rendah. Tapi, eits, tunggu dulu. Nah, ini dia angkanya, 0,25 kali. Angka ini yang mengubah semua perspektif kita, rasio utang terhadap ekuitasnya cuma segitu. Buat perusahaan manufaktur, angka ini tuh rendah banget, luar biasa. Artinya, fondasi keuangan INDS itu kokoh banget, super sehat. Saya suka banget analogi ini. Perusahaan dengan utang rendah itu ibarat punya rumah tapi udah lunas KPR-nya. Mau ada badai ekonomi kayak apapun, dia bisa bertahan. Beda banget sama perusahaan yang utangnya numpuk kan? Sebelum lanjut, kita perlu paham satu konsep penting. Price to book value atau PBV. Gampangnya gini, PBV itu ngebandingin harga saham di pasar sama nilai aset bersih perusahaannya. Kalau angkanya di bawah 1, secara teori Anda itu lagi beli perusahaan ini lebih murah dari nilai aset realnya. Ingat-ingat ya konsep ini, soalnya ini kuncinya. Oke. Jadi kita punya perusahaan raksasa dengan neraca sekuat baja. Pertanyaannya sekarang, gimana cara mereka bangkit lagi? Apa rencana mereka buat tumbuh? Yuk kita lihat strategi titik baliknya. Peta jalan pemulihan mereka tuh jelas banget. Mereka mengakui tahun 2024 itu penuh tantangan. Terus tahun 2025 mereka bakal luncurkan produk baru. Dan di 2026 targetnya ekspansi pasar ekspor. Terencana banget kan? Step by step. Rencana ini nggak main-main. Mereka diversifikasi produk, masuk ke lini fasteners dengan target jadi salah satu dari 3 pemain terbesar di Indonesia. Plus, mereka juga ekspansi global secara terukur. Mereka ngincer negara-negara yang spek kendaraannya mirip sama di sini. Ini cerdas, biar masuk pasarnya lebih cepat dan efisien.
Nah, sekarang waktunya kita satuin semua kepingan puzzle ini. Kita mulai dari cerita laba anjlok dan PI tinggi kan? Sekarang kita udah tahu neracanya kuat dan ada rencana pertumbuhan yang jelas. Yuk kita nilai ulang harga sahamnya. Disinilah momen ahahnya. Coba lihat tabel perbandingan ini. Iya, PI ratio INDS emang paling tinggi dibanding kompetitornya, jauh banget. Tapi coba geser mata Anda ke baris kedua. P per B ratio-nya justru yang paling rendah, bahkan lebih rendah dari auto. Aneh kan? Disinilah letak paradoksnya. Jadi ini dia intinya. PI yang tinggi itu bisa menyesatkan. Kenapa? Karena pembaginya, yaitu laba, lagi ada di titik terendahnya. Jadi angkanya kelihatan gede. Nah, buat perusahaan yang asetnya segede ini, metrik yang jauh lebih relevan itu ya PBV-nya yang rendah. Itu artinya pasar lagi ngasih diskon buat nilai aset-aset real perusahaan ini. Angka inilah teman-teman jadi inti dari seluruh analisis kita hari ini. Dengan PBV 0,74 kali, pasar itu menilai Indospring 26% lebih murah dari nilai buku atau nilai aset bersihnya. Sederhananya, Anda itu lagi beli pabriknya, teknologinya, mesin-mesinnya dengan harga diskon. Kutipan ini pas banget buat ngerangkum semuanya. Ini bukan soal spekulasi pertumbuhan laba di masa depan, tapi ini soal membeli aset produktif kelas dunia dengan harga diskon saat ini. Inilah yang disebut margin of safety atau jaring pengaman buat investasi jangka panjang. Jadi, kita balik lagi ke pertanyaan awal. Ini jebakan atau kesempatan? Kalau kita lihat datanya, fundamentalnya kokoh, neracanya sehat, ada rencana pertumbuhan yang jelas, dan semuanya ini dijual dengan harga diskon. Pertanyaannya sekarang bukan lagi apakah ini bagus, tapi kapan pasar akan sadar sama potensi tersembunyi ini? Nah, itu yang patut kita renungkan bersama.